itu namanya ringnya ada gigi. Biasanya diamond itu kuat itu apa? Diibaratkan dengan si diamond ya atau berlian. Terus kemudian kalau hadiah pasangan itu cincin biasanya. Nah, ini ditunjukkan, jadikan kesehatan gigimu sebagai hadiah spesial pasanganmu. Ini juga karya mahasiswa UNES, juga sangat bagus, sangat diapresiasi. Nah, kemudian di situ ada tulisan lick and like it, honey. Ada ilustrasi grafis gitu ya, ketika magnum itu dibuka, mengeluarkan rasa susu dan honey. Nah, itu tadi adalah si contoh saja sampel eksekusi kreatif. Nah, berikutnya adalah ini, media planning, perencanaan media periklanan. Nah, bagaimana iklan sudah dibuat? Oke, iklan sudah dibuat. Mau iklan cetak, mau iklan tayang, mau iklan Instagram, mau iklan TikTok. Ya, TikTok belum ada ini ya. Belum, konsep iklannya masih belum dimunculkan seperti YouTube ya. Nah, pengguna YouTube juga sudah mulai berkurang nih. Lari ke TikTok atau Instagram Reel yang lebih pendek, Anda bisa menikmati video lebih banyak. Nah, tipikal milenial seperti itu, dia tidak bisa berlama-lama, lihat satu, lihat lain, lihat lain, lihat lain, lihat lain. Nah, ini nanti yang harus diperhatikan juga di konsep ini ya. Yang saya jelaskan ini adalah media periklanan konvensional, kalau sekarang disebutnya konvensional. Apa itu? Koran, majalah, billboard, dan sebagainya. Kalau ada yang tanya, loh Pak itu kan ketinggalan zaman. Sekarang tuh ya harusnya media digital dong yang dibahas. Ya nanti pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan media digital. Tapi kita juga harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan media planning ya. Nah, presentasi yang akan saya sampaikan ini mungkin boring banget bagi Anda nanti, bagi anak milenial. Tapi bagi yang suka belajar, ini akan sangat berguna nantinya ke depannya, bahkan nanti Anda akan memahami istilah-istilah yang menarik gitu ya. Nah, saya kasih brief terlebih dahulu, saya kasih penjelasan terlebih dahulu kenapa kok ini penting. Nah, seringkali saya melihat di forum-forum iklan ya, sekarang itu kan banyak ya, mahasiswa bisnis iklan ya, maksudnya apa? Membuat channel di YouTube misalkan, supaya dapat iklan. Terus kemudian nulis blog supaya dapat iklan. Terus kemudian ada banyak sekali upaya misalkan mau menjadi endorser di Instagram dan seterusnya. Nah, tapi ada juga banyak yang mengeluh, waduh ini saya mengembangkan sebuah aplikasi nih, aplikasi saya ada iklannya. Saya itu aplikasi saya sehari lihat 1.000, tapi saya cuma dapat duit $1. $1 itu 15.000, kan nggak nyucuk nih dari modalnya. Bagaimana ini kok bisa seperti itu? Atau diganti lagi kata-katanya. Saya buat video di YouTube susah-susah, saya upload, subscriber saya itu sekitar ya 100 ribuan lah gitu ya, atau mungkin hampir 1 juta. Tapi ketika dilihat video saya ini hasilnya nggak banyak, sehari hanya $10, nggak masuk nih. Banyak sekali kata-kata itu yang muncul belakangan ini ya. Banyak orang yang terjun ke dunia advertising seperti di YouTube, kemudian Instagram dan sebagainya, tapi nggak punya ilmunya. Sehingga mereka itu hanya dikiranya membuat konten, kemudian kontennya rame, kemudian dia dapat duit banyak. Itu yang dipikirkan sama yang bersangkutan. Padahal dia nggak memikirkan apa itu CPM, apa itu CPC, dan seterusnya. Nah, itulah yang pentingnya belajar yang namanya media planning. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu, akan banyak teks yang tampil di layar Anda, gambarnya sedikit, tapi semoga Anda tetap tertarik ya. Pertama-tama,
kita harus yang namanya media planning itu setelah Anda pintar membuat gambar, pintar membuat tampilan visual, maka Anda harus mengeksekusi tuh visualnya itu mau ditempel di mana. Billboardnya lokasinya di mana. Billboard nggak boleh sembarangan ya. Nah, maka Anda akan melakukan yang namanya media planning itu harus mengetahui dan mempelajari produknya klien. Ini kira-kira distribusinya di mana nih? Ada yang memasang iklan, contoh ya ini ya, iklan yang namanya kepak sayap ya, iklan kepak sayap itu ya. Nah, iklan kepak sayap itu dia tidak memikirkan yang namanya klien, dia tempel saja di sana, hajar saja. Nah, iklan ini apakah efektif? Iklan ini dia tidak memikirkan yang namanya efektivitas. Dia yang penting uangnya ditaruh di situ, udah sebar saja. Nanti dia berharap akan viral, berharap akan memberikan awareness. Dia modelnya seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena dia tidak memiliki produknya, produk kliennya. Keunggulannya apa? Bisa jadi nggak ada keunggulannya, kelemahannya banyak. Gitu ya. Karena nggak ada keunggulan, maka dia mau jual apa? Dia nggak bisa jual apa-apa. Lain cerita kalau Anda punya keunggulan. Misalkan ya, saya coba cek saja di sini ada mahasiswa, misalkan ada Mbak Sabrina misalkan. Nah, Mbak Sabrina misalkan punya keunggulan ilustrasi, maka dia jualan ilustrasi itu sendiri. Itu bisa itu namanya keunggulan. Nah, tapi ketika tidak punya keunggulan, maka dia bombastis saja. Keunggulannya apa? Duit. Ya sudah, buang saja duitnya. Tempel di mana-mana orang akan melihat. Tapi apa yang terjadi? Biayanya sangat besar, cost-nya. Nah, bagaimana kalau cost-nya sedikit? Ya harus efektif. Maka kita harus menganalisa yang berikutnya, menganalisa kompetitor dan pasar. Kompetitornya seperti apa? Kalau Anda berbicara soal periklanan ya, yang namanya nanti politik periklanan politik, gagal sebenarnya ya, itu selalu menyerang salah satu partai tertentu, misalkan yang diserang gubernurnya DKI diserang terus dengan cara apapun, padahal yang lain melakukan kesalahan yang lebih fatal gitu ya. Ada kasus apa dia diem aja, tapi kalau kasusnya menyangkut Jakarta, wah dia rame. Karena apa? Dia memang targetnya itu adalah target yang dituju. Modelnya seperti itu. Nah, ada juga misalkan nih, kalau Anda lihat di iklan yang komparasi ya, misalkan Vanis, deterjen untuk pakaian berwarna, diadu dengan deterjen lain, maka dia itu akan lebih terang ya, lebih cerah. Nah, sekarang mau diletakkan di mana nih Vanis nih? Apakah dia itu diletakkan di kota, billboardnya, ataukah di desa, dan seterusnya? Itu semuanya harus dianalisis. Maka analisis yang berikutnya adalah analisis target audience, yaitu daerah mana yang akan Anda tuju. Demografinya seperti apa? Demografi itu umur, usia, pendapatan, dan sebagainya ya. Ada yang orang Semarang di sini? Boleh raise hand atau nyalakan mic? Orang Semarang yang sedang online? Saya Mas, orang Semarang. Anda orang Semarang, oke. Ada lagi yang lain? Enggak ada yang Semarang. Saya. Oke, Mbak Nisa ya. Ya, pernah nggak Mbak Nisa saja ya, melihat bahwa ada konser misalkan dulu ya sebelum era pandemi, ada konser misalkan ada konsernya grup band terkenal lah, entah itu Peter Pan waktu itu atau Noah, terus kemudian ada Dewa atau mungkin ada Chris Patti atau apapun gitu ya. Pernah nggak sadar kalau mereka itu selalu gini polanya, Jakarta, Bandung, Jogja atau Solo, Surabaya, Malang, Bali. Pernah nggak melihat itu? Semarang selalu dilewati. Pernah menganalisis itu nggak, Mbak Nisa? Pernah menyadari hal itu nggak? Nggak sadarnya tuh nggak, Ya. tapi tuh kayak emang jarang nggak ada event gitu, Pak. Iya, betul. Karena selalu dilewati. Jadi event apapun, event besar apapun gitu ya. Katakanlah Bangau. Dulu kan ada ya, Kecap Bangau itu mengadakan festival Bangau. Festival Bangau ini festival makanan ya. Ada banyak sekali UMKM makanan diundang di satu tempat, kemudian di situ buka pasar selama 3 hari, namanya Festival Bangau. Jakarta ada, Bekasi ada,
kemudian ke Bandung ada, Solo ada, Jogja ada, Surabaya ada, Malang ada, Bali ada. Loh, Semarang dilewati lagi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena ternyata secara demografi di keuntungan yang akan dihasilkan di Semarang itu nggak terlalu tinggi, gitu ya. Kenapa? Pola konsumsi masyarakat Semarang itu yang tidak, dalam tanda kutip ya, tidak konsumtif. Ternyata ini terkait dengan budaya tradisi pesisiran. Maksudnya apa nih budaya tradisi pesisiran? Ternyata di pantai utara Pulau Jawa, Jawa Tengah terutama, ini orangnya adalah survival ya. Kalau di piramida kebutuhan itu piramida kebutuhan yang paling bawah. Paling bawah itu berarti kalau yang penting itu makan kenyang, minum, nggak haus lagi. Udah, nggak perlu merek. Itu kejadian yang ada di Semarang. Mayoritas ya, kalau Anda bilang, loh enggak, oh Pak, ini juga survive. Saya berbicaranya pasar mayoritas, pasar besar. Jadi ketika kita berbicara soal misalkan makan gitu ya, di sini makan nasi goreng itu ala Solaria gitu ya ada penghuninya, ada pembelinya. Tapi nggak sebanyak di kota lain. Tapi kalau makanan murah, kucingan dan sebagainya itu di pesisir Jawa Utara ya. Pesisir Jawa Utara apa saja ya, mulai dari pertanyaannya adalah hitunglah jumlah mall. Mall itu indikator konsumerisme suatu kota. Hitunglah jumlah mall yang ada di Semarang yang masih aktif. Paling Anda akan menyebutkan Citraland, DP Mall, Paragon. Kalau Anda menyebutkan Java Mall itu sudah mulai, kalau nggak ada pameran di sana itu kritis sekali, kecil sekali ininya ya, pengunjungnya. Mall yang lain mana tentrem dan sebagainya, tentrem, kalau nggak ada hotelnya ya sepi sekali. Nah, untuk kota segede Semarang hanya ada 3 mall yang, atau 4 lah kalau Anda bilang 4 boleh lah. Hanya ada 4 mall aktif. Yang mana itu pun juga kadar keaktifannya juga tidak padat ya. Tapi coba Anda berbicara soal Bandung. Kita nggak bicara Jakarta ya. Jakarta nggak bisa dikomparasi. Jakarta itu internasional levelnya ya. Kalau head to head ya Jakarta itu dengan Kuala Lumpur, dengan Singapura gitu. Tapi kalau dengan kota-kota sesama ibu kota, itu Semarang kalah. Nah, kenapa itu terjadi? Karena secara demografi dan secara lifestyle, penduduk Semarang itu gayanya, atau pesisiran utara Jawa, itu gayanya adalah gaya irit, mode irit ya. Jadi yang survive itu adalah sesuatu yang sifatnya itu untuk kebutuhan fungsional, bukan kebutuhan yang namanya tren. Nah, iklannya berarti berbeda tuh. Iklannya berarti harus iklan tembak di tempat dalam kasus ini ya. Jadi iklan seperti sosis so nice itu efektif kalau di Semarang. Tapi kalau iklan yang berpikir di Semarang akan sulit, apalagi iklan yang terlalu elegan. Di Semarang, di pesisir utara tidak akan efektif. Nah, jadi target audiensnya harus dipikir. Kemudian ada tujuan beriklan. Tujuan itu apa? Misalkan tujuannya biar dikenal orang. Kayak Pak Sayap itu tujuannya apa? Hanya dikenal orang saja, cukup. Apakah dipilih nanti jadi pilihan presiden? Belum tentu. Anda lihat nanti strateginya ya. Bagi yang menikmati apa itu namanya periklanan perpolitikan ya, karena itu bagian dari DKV ya. Nanti mendekati 2024, ingat-ingat kata-kata saya ini ya. Saat ini kan PDI selalu istilahnya ya, mendekatkan dengan partai merahnya itu menggunakan Puan sebagai jagoan presidennya. Di mana-mana Puan semuanya ya, ininya ya, kepak sayap itu. Tapi yang Anda perhatikan juga Puan ini secara prestasi tidak seberapa bagus. Tidak punya, istilahnya itu kalau dalam dunia pemilihan itu elektabilitasnya kecil, rendah. Yang tinggi Ganjar, tapi Ganjar malah dalam tanda kutip saat ini nih diposisikan sebagai istilahnya orang yang disia-siakan oleh PDI. Ini skenario loh ya. Jangan dikira skenario ini tidak di-set. Nantinya pasti akan set-setnya seperti itu. Nanti mendekati hari H, nanti yang naik pasti kemungkinan besar akan Ganjar. Nah, itu strateginya namanya. Jadi jangan dikira
meletakkan billboard itu hanya buang-buang duit nantinya. Itu pendekatannya dalam banget. Nah, jadi skripsi bisa itu peluang Anda. Berikutnya adalah mengembangkan strategi. Strateginya kira-kira apa? Oh, strateginya nempel iklan di Simpang 5 misalkan kalau di Semarang. Kalau di Jakarta misalkan, oh di jalan yang paling ramai itu ya, di sekitar Monas, Bundaran HI itu paling ramai. Tapi di situ billboardnya hanya sedikit, mahal banget tuh billboardnya. Terus kemudian schedulingnya nih, kita mau ngiklankan apa? Kayak kemarin ada yang tanya, iklannya sirup, ya berarti mendekati Ramadan, baru ditempel. Kemudian menganalisis media, medianya yang mau dipilih apa? Mau koran, korannya koran yang mana? Radar Semarang, berapa tuh harga korannya? 2.000. Jangkauannya berapa? Sehari itu bisa menjual berapa ribu koran. Nah, dan seterusnya ya. Itu disebut sebagai analisis media. Nah, ketika sudah jadi, Anda sudah tahu ini, kita akan pelajari lebih lanjut. Nanti Anda bisa membuat iklan Anda menjadi lebih efektif, ya. Ini media konvensional yang di layar Anda, tapi mengetahui itu lebih baik daripada tidak sama sekali ya. Koran itu harian, beritanya terbaru, beritanya cepat, umur beritanya pendek, terus kemudian banyak referensi berita. Koran banyak yang beralih ke digital, tapi masih ada tapinya, digital itu banyak orang yang nggak suka. Anda buka Tempo saja misalkan ya, Tempo digital itu iklannya luar biasa ya. Anda cuma baca satu paragraf, iklannya itu di mana-mana, belum ada iklan pop-up video lah, iklan inilah, iklan itulah, sehingga tidak nyaman. Bahkan sekelas Kompas, yang elit lah istilahnya ya, itu juga begitu banyak sekali iklannya, di mana-mana ada iklan. Sehingga efektivitas media digital itu juga dipertanyakan. Orang-orang itu baca berita itu akhirnya ogah-ogahan di secara online ya. Ya paling sekilas-sekilas begitu saja. Tribun, Kompas, Detik, sama Tempo. Paling itu koran yang umurnya agak lama. Dulu banyak tabloid di Indonesia ya, tapi sekarang tabloid banyak yang gulung tikar. Karena apa? Tabloid itu sifatnya spesifik. Misalkan tabloid bola, sudah bangkrut ya, sudah tutup. Tabloid bola ini membahas tentang sepak bola, semua berita tentang sepak bola. Nah, kenapa kok tutup sekarang? Dia kalah sama yang namanya online ya. Online sekarang lihat di Instagram, follow saja EPL misalkan gitu, maka Anda bisa mendapatkan berita dengan cepat tanpa iklan. Kalaupun ada iklan itu hanya iklan sisipan saja ya. Nah, sehingga dia tidak survive. Tapi koran masih survive. Kenapa? Karena masih ada beberapa orang yang membaca koran sebagai bentuk kebudayaan. Jadi misalkan pagi itu dia buka koran, ke kantor dalam keheningan dia buka koran, dan seterusnya. Nah, majalah itu seperti tabloid tapi urusannya lebih panjang lagi. Nah, apa masih ada majalah yang survive? Masih. Kalau Anda misalkan naik kereta api atau naik pesawat, itu masih ada majalah di sana. Ya, Anda naik pesawat dalam proses menunggu, Anda baca tuh majalah Garuda Indonesia, atau majalahnya Citylink, atau majalahnya Lion. Lion itu punya Lion Max, ya. Terus kemudian Citylink punya Citylink Info. Garuda Indonesia punya Garuda Garuda Magazine ya, dan seterusnya. Itu bagus banget isinya tentang pariwisata Indonesia, tentang berita-berita produktif ya, berita-berita positif dari Indonesia, dan itu pembacanya banyak. Di Garuda Indonesia sama Citylink saja itu mengklaim setiap bulannya sebelum pandemi dulu itu bisa dibaca oleh audiens lebih dari 2 juta audiens. Nah, ini jadi salah satu perhitungan ya. Nah, Anda juga lihat bahwa koran itu sifatnya umum, semuanya bisa membaca. Tabloid semakin khusus, majalah lebih khusus lagi. Nah, ternyata di dalam di dalam media tersebut ada kekuatan dan kelemahan terlebih tersendiri ya. Koran misalkan itu pembacanya banyak, terus kemudian kertasnya jelek, berarti visualisasi Anda ketika dicetak akan jelek. Terus kemudian iklan itu peluang untuk dibaca itu relatif kecil. Makanya biasanya murah ya. Sementara kalau tabloid itu iklannya bisa dibaca lebih lama karena informasinya sifatnya mingguan biasanya gitu ya, atau bulanan.
Sementara kalau majalah, biasanya isinya malah iklan saja. Kalau Anda beli majalah, ini saat ini saya melihat di rak saya ada majalah Vogue ya. Majalah Vogue itu kalau Anda lihat, isinya sekitar 200 halaman lah ya, per episode ya. Per episode itu setiap bulan. Ada 150 sampai 200 halaman. 50% lebih, bahkan sampai 70%, 75% itu iklan. Iklan saja. Nah, reach-nya itu sangat spesifik ya. Kalau tadi saya bilang dalam satu bulan itu ada 2 juta. 2 juta itu kecil sekali. Ya, dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang jumlahnya 200 juta. Nah, maka ada yang namanya readership ya. Readership itu keterbacaan. Jadi dulu itu zaman saya kuliah, itu modelnya kayak gini menganalisis media ya. Jadi saya datang, ini data ketika saya ngajar di awal-awal ya. Saya datang, saya cari data ini, terus kemudian saya lihat koran mana yang dan distribusinya di kota mana. Jadi misalkan di layar itu ada Jawa Pos. Terus kemudian ada total oplahnya ya. Oplah itu dalam ribu. Berarti ada 138.000 tercetak. Ya. 138.000 tercetak ini didistribusikan ke mana? Ternyata di Surabaya 95.000 tercetak. Didistribusikan di sana. Di Jawa Timur ada banyak sekali Jawa Pos. Kalau seputar Indonesia waktu itu 83.000 eksemplar. Warta Kota, Kompas, dan seterusnya. Ini semuanya ada distribusi kota dan sebagainya ya. Jadi misalkan kalau Suara Merdeka, ya distribusinya di kota Semarang, separuhnya. Sisanya di mana? Mungkin di sekitar Semarang, Kudus, Demak, Kendal, Blora. Nah, kemudian ada yang namanya Kedaulatan Rakyat, KR. KR ini posisinya di Jogja. Terus kemudian ada yang namanya pos kota dan sebagainya. Nah, dengan mengetahui si jumlah ini, nantinya Anda bisa mendapatkan database ini di masing-masing halaman online-nya ya. Kalau Kompas itu Anda bisa lihat Kompas, kompas.com. Terus kemudian Tempo juga ada. Nah, maka milimeter kolom ya, milimeter kolom atau MMC. Saya tanya dulu. Coba Mas Adib Ilham. Koran itu biasanya berapa kolom, Mas? Iya, Pak. Koran itu biasanya berapa kolom? 3 mungkin ya, Pak. Oke, 3. Nggak pernah baca koran. Coba yang lain. Yusuf Ali. Iklan berapa kolom? Ya Pak, koran berapa kolom? 5, oke. Mungkin mahasiswa. Bagaimana kalau Davina? 5 sampai 9, Pak. Berapa Mbak Fatia? Sekitar 5 sampai 9 kolom, Pak. Oke, 5 sampai 9 kolom ya. Oke. Jadi koran itu antara 5 sampai 7 ya. Ya ada yang 9 tapi jarang banget 9 karena kolomnya di kecil-kecil. Biasanya 7. Rata-rata 7. Kalau Anda lihat Kompas, kemudian apa itu namanya? Suara Merdeka itu 7, antara 5 sampai 7 ya. Nah, masing-masing kolom, jadi misalkan Anda mau membuat iklan nih ya, mau membuat iklan ditempelkan di koran nih. Maka iklan itu Anda menguasai berapa kolom ya. Kecuali kalau Anda iklannya beli iklan halaman penuh juga boleh, iklan halaman penuh atau setengah halaman boleh. Tapi kalau iklannya itu iklan kolom, maka Anda akan mengukur iklannya itu ya, sekian kali sekian. Jadi misalkan Anda punya iklannya mau full 7 kolom, berarti 7 kolom dikali tingginya misalkan berapa? Tinggi iklan 15 cm, berarti 150 mm kan ya, 15 cm itu dikalikan dengan harga per MMC. Nah, kalau tabloid juga sama, sementara kalau majalah itu hitungannya per halaman. Halaman yang sifatnya ganjil itu harganya lebih mahal daripada halaman yang sifatnya genap. Jadi halaman 1 itu lebih mahal daripada halaman 2. Terus kemudian ada iklan setengah halaman, ada iklan 1 halaman, iklan cover, dan sebagainya. Nah, harganya ini beda-beda. Jenis iklan dalam koran dan tabloid itu ada macam-macam nih ya. Setidaknya tahu saja ya. Ada iklan display, iklan kolom, banner, kuping, dengkul, seremonia, advertorial, sisipan, dan sebagainya. Kalau majalah, display, banner,
kreatif, advertorial, dan sisipan. Apa saja seperti itu? Nanti kita kembali ke CPM ya. Saya jelaskan dulu si jenis iklannya. Nah, kalau Anda lihat koran, Kompas, coba lihat itu. Kolomnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang halaman depan. Yang dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. 6 sama ini. Jadi antara 5 sampai 7 ya. Nah, iklan banner itu biasanya berada di bawah sini, panjang. Seret. Namanya iklan banner. Kalau yang seperti ini namanya iklan display. Nah, coba Anda perhatikan di layarnya ada BCA sama ada matahari. Iklan ini menempati 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Oke, 4 kolom. Terus kemudian tingginya ini dihitung. Koran itu tingginya adalah 45 cm. Ada yang 40 cm ya. 40 sampai 45. Kita mudahkan aja 40. Berarti setengah dari 40 itu adalah 20. 20 cm dikalikan 10 berarti 200. Dikalikan kolomnya berapa? 1, 2, 3, 4. 200 kali 4 berarti harganya 800 mmC. Nah, misalkan 1 mmC-nya berapa? Misalkan 1 mmC-nya warna kayak gini biasanya 10.000 misalkan gitu ya. Berarti 800 kali 10.000. Berarti masang iklannya harganya 8 juta. Oke ya, nempel iklan seperti ini berarti harganya 8 juta. Itu kalau 10.000 loh ya. Kalau untuk punyanya Kompas itu 1 mmC 27.500 untuk berwarna. Kalau untuk hitam putih itu 18.000. Nah, bayangkan ambil aja angka 20.000 saja. Berarti Anda nempel iklan seperti ini, matahari seperti ini, 800 mmC berarti 800 kali 20.000. Berarti 16 juta. Nah, Anda nempel iklan di koran, bayar 16 juta, belum tentu dia itu sehari loh ya, besok sudah ganti lagi. Nah, ekspektasi Anda apa dengan bayar 16 juta itu? Anda dilihat berapa orang? Nah, itulah yang disebut sebagai perhitungan, yang namanya CPC dan CPM. Nanti saya jelaskan apa itu CPC dan apa itu CPM. Jadi iklan ini menempati 4 kolom ya. Kalau tingginya 20 berarti 20 kali 4 berarti 200 kali 4 berarti 800 mmC. mmC itu milimeter column ya, atau kalau di Indonesia mmK, milimeter kolom. Nah, kalau ini disebut sebagai iklan baris. Kalau tadi iklan display biasanya berwarna, kalau di sini iklan baris. Kalau iklan baris murah ya. Iklan baris kayak gini ya, properti dan sebagainya. Ini satu barisnya biasanya sekitar 40 ribuan lah. Kalau Anda 3 baris gitu ya berarti 120 ribu. Jadi murah banget kalau iklan baris. Kemudian kalau iklan kolom yang di bawahnya, ya itu ada yang iklan duka dan sebagainya, itu hitam putih itu disebut sebagai iklan kolom. Harga seremonial itu ada batas waktunya ya. Jadi seremonial itu ada batas seperti di layar itu ada 10 sampai 12 Oktober. Berarti ada batas waktunya, ada rentang waktunya. Ya, ini iklan kuping ya, banner samping yang kanan ya, yang giant potong habis itu namanya iklan kuping. Terus kemudian juga iklan seremonia juga. Yang bawahnya, yang The Rare Collection itu Hong Kong Diamond Gem Fest itu adalah iklan kolom atau iklan display. Kemudian ini iklan sisipan. Iklan sisipan itu biasanya di print secara terpisah kemudian disisipkan ke dalam koran. Itu contohnya adalah iklan peta mudik. Ya, ini dulu sering ini umum ini kalau zaman dulu, kalau sekarang malah nggak umum ya karena sudah ada Google apa itu namanya Google Map ya. Kalah sudah iklan sisipan. Kalau dulu masih sering nih. Jadi dikasih sisipan terus kemudian iklan. Nah, di dalam iklan sisipan itu ada beberapa sponsor yang apa itu namanya ngasih di iklan sisipan. Seperti itu ya, ada mie, Gulaku, mie 100, Nosi, kemudian Bank Jateng, Bank DKI dan sebagainya. Berikutnya di sini ada iklan seremonia juga yang namanya bentuknya artikel ya.
Jadi ada iklan, terus kemudian ditulis apa itu namanya dalam format artikel. Nah, kalau dibaca kelihatannya dia itu artikel koran, tapi sebenarnya dia itu ngiklan. Bakri Telkom raih 2 penghargaan di ajang ICSA. Ini sebenarnya iklan, orang jadi tertarik untuk melihat apa itu Bakri Telekom. Padahal dia sebenarnya artikel, tapi artikel itu di dalamnya ada iklan. Kemudian di dalamnya itu ada sesuatu yang dalam tanda kutip mengunggul-unggulkan suatu produk. Jadi misalkan Anda ingin mengiklankan diri Anda sendiri gitu ya. Di situ ada foto, Anda tulis, mahasiswa UNES ini berprestasi secara internasional. Padahal Anda sendiri yang nulis artikelnya. Anda bayar ke pihak koran gitu ya. Tapi di dalamnya mempromosikan diri. Nah, ketika orang baca, oh ini bagus nih. Misalkan tadi itu ya. Misalkan nih, Rizky Maulana, mahasiswa yang berprestasi internasional. Terus kemudian Anda nanti jadi mantu idaman gitu ya. Wah, ini calon mantu yang baik. Ketika Anda melamar seseorang, orang itu pernah baca koran tentang Anda, maka Anda akan langsung diterima. Seperti itu ya. Saya lanjutkan, ini disebut sebagai advertorial. Iklan advertorial itu adalah iklan yang mengarahkan perhatian ke suatu iklan lain. Jadi dia gini maksudnya. Anda buat iklan, ini sama seperti seremonial ya. Kalau seremonial tadi yang ini, itu dia itu artikel nulis tentang dirinya sendiri. Kalau advertorial itu ada artikel nulis tentang sesuatu hal, kemudian di dalamnya ternyata di sampingnya atau di bawahnya ternyata ada iklan yang terkait dengan artikel tersebut. Ini contohnya ya, telepon rumah yang sempurna. Wah, dia membahas macam-macam. Terus kemudian di bagian bawah ada iklan. Anda mau cari telepon yang bisa dikontrol, gunakanlah Wi-Phone. Artinya apa? Wi-Phone, telepon rumah yang sempurna. Jadi dia itu membuat artikel umum yang ternyata nanti kesimpulannya adalah mengarahkan ke iklan Anda. Contohnya gini ya, kolesterol sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Anda bahas kolesterol, terus ternyata di bawahnya Anda nulis minyak bimoli, minyak anti kolesterol atau minyak tanpa kolesterol, aman bagi kesehatan Anda. Nah, itu disebut sebagai iklan advertorial. Oke, habis. Sekarang saya balik ke CPM. Ya. Tadi saya membahas tentang CPM dan CPC dan sebagainya ya. Nah, apa itu CPM dan sebagainya? Nah, tadi di iklan display BCA tadi, 800, 200 kali 4, 200 kali biayanya. Misalkan biaya per MMK-nya itu 20.000, berarti 800 kali 20.000. Maka hasilnya adalah 16 juta rupiah untuk nempel iklan. Nah, iklan itu sudah saya bayar akhirnya, 16 juta ke Kompas misalkan. Kemudian iklannya dicetak. Dicetak berapa? Lihat oplahnya si koran tadi, Kompas. Kompas ternyata ada 58.000 koran per hari. Kita mudahkan ya, jadi 50.000. 50.000 koran terdistribusikan. Tadi saya membayar harganya adalah 16 juta ya tadi ya. 16 juta ini nanti akan dilihat oleh 50.000 orang. Jadi saya bayar 16 juta, dilihat 50.000 orang. Karena 50.000 eksemplar koran itu tercapai. Maka berapa tuh harga per 1.000 orang membaca? 1.000 orang pembacanya berapa? Berarti Anda bagi saja si 50.000 dibagi 16.000. 16 juta, 50.000 dibagi 16 juta. Atau dibalik 16 juta dibagi 50.000. Berarti per kepala, per kepala yang membaca itu, Anda naruh untuk biaya iklannya per kepala itu adalah sekitar, kita hitung ya, 16 juta, kita sederhanakan jadi 15 juta biar mudah, 15 juta dibagi 50.000. 15 dibagi 5 itu 3, terus kemudian 1.000 dibagi 1.000 dicoret ya, berarti tinggal
3.000 dibagi 10, berarti jatuhnya 300. Artinya apa tadi? Setiap kali iklan itu dibaca, Anda hanya mengeluarkan uang Rp300. Semoga hitung-hitungan ini Anda bisa menangkapnya dengan cepat ya. Jadi maksudnya gini, saya membuat sebuah iklan BCA tadi ya. Saya cetak di Kompas, sama Kompas dicetak 50.000 eksemplar. 50.000 eksemplar dan sudah diedarkan, sudah didistribusikan. Kemudian biaya yang saya keluarkan tadi adalah 15 juta. Maka setiap koran yang diedarkan itu berarti biaya iklan saya adalah 15 juta dibagi 50.000. Hasilnya adalah Rp300. Berarti artinya per iklan itu dilihat oleh orang, itu biayanya adalah Rp300. Maka ini disebut sebagai cost per kontak. Ya, disebut sebagai cost per kontak atau CPC. Sehingga ada orang melihat iklan Anda bayar Rp300. Ada orang, Anda bayar Rp300. Ada orang baca, Anda bayar Rp300. Itu konsepnya seperti itu. Nah, apakah mahal? Ya murah kalau dibandingkan dengan Anda menyebar brosur. Brosur berapa? Ongkos cetaknya saja lebih dari Rp500 per lembar, belum ongkos distribusinya. Nah, sehingga memasang iklan di koran tadi boleh dikatakan jauh lebih murah dibandingkan menyebarkan brosur. Nah, itu disebut sebagai CPC, biaya per kepala atau biaya per kontak. Per orang tadi saya bayar Rp300. Nah, bagaimana dengan per 1.000 orang? Berarti per 1.000 orang Rp300.000. Itu disebut sebagai CPM atau cost per mil. Harga per 1.000 orang pembaca. Nah, di bagian bawah itu ada yang namanya semakin kecil CPC Anda menunjukkan bahwa iklan Anda semakin efisien. Maksudnya apa nih? Contoh, ada billboard di Semarang, di Simpang 5 Semarang. Itu posisi yang paling ramai di Semarang kan Simpang 5 ya. Nah, di Simpang 5 itu bagian pojok pasang billboard di situ harganya 100 juta. Bahkan lebih ya, sebenarnya ini hitung-hitungannya biar mudah. 100 juta per bulan. Oke, 100 juta per bulan dipasang di situ. Sehari yang lewat Simpang 5 itu ada 10.000 orang. Ini estimasi saja misalkan. Maka 10.000 dikali 30 hari berarti 30.000. Nah, biaya tadi 100 juta tadi dibagi 30.000. 1.000 dibagi 1.000 nol ya, coret ya, tinggal 30. Di sana tinggal 100.000 dibagi 30, jadinya Rp3.000. Berarti setiap ada orang yang lewat, Anda bayar Rp3.000. Orang lewat Rp3.000. Itu estimasi saja ya, sehingga kos per kontaknya Rp3.000. Wah, mahal ternyata. Kalau pakai koran tadi harganya hanya Rp300 per orang yang melihat. Ini kalau pakai billboard kok ternyata biayanya mahal banget. Setiap kali lihat saya harus mengeluarkan uang Rp3.000. Nah, itu harga billboard seperti itu ya. Akhirnya banyak sekarang billboard kosong nganggur karena terlalu mahal. Jadi, cost per kontak adalah biaya yang Anda keluarkan untuk per orang. Cost per mil itu biaya yang Anda keluarkan per 1.000 orang pembaca. Apakah ini berlaku di digital? Iya. Apakah ini berlaku di televisi? Iya. Contoh, saya masang iklan BCA juga sama di RCTI misalkan. RCTI ini sebagai stasiun televisi tertua, jangkauannya paling banyak di Indonesia dibandingkan dengan TV lain ya. Ada Trans, ada macam-macam, tapi RCTI ini sebagai grupnya MNC paling tua dan paling banyak jangkauannya. Katakanlah jangkauannya berapa? 100 juta penonton jangkauannya RCTI. Nah, sekarang mau saya pasang nih iklan ini. Ngiklannya di mana nih? Ini cocoknya di film misalkan, saya nggak tahu ya acaranya RCTI seperti apa. Ini contoh saja, Ikatan Cinta misalkan. Ikatan Cinta lagi ramai nih, ibu-ibu pada nonton di Indonesia. Di risetnya Nielsen, itu Ikatan Cinta ditonton sama 50 juta penonton. Oke, berarti data 50 juta penonton. Nah, sekali tayang, iklan itu biayanya berapa? Oh, kalau di Ikatan Cinta karena premium sekali tayang biayanya 25 juta. Oke, 25 juta. Berarti 25 juta itu sekali iklan itu tayang.
30 detik dia bayar 25 juta. Saya di Ikatan Cinta ini saya mau membuat iklan sebanyak 10 kali tayang. Jadi 10 kali tayang ya. Iklan pertama ada iklan itu. Kemudian Ikatan Cinta main lagi. Ada tayang lagi, iklan saya tayang lagi. Ada iklan lagi, tayang lagi. Sampai tayang 10 kali. Berapa biayanya? Berarti 250 juta, 25 juta kali 10. Berarti 250 juta. Saya bayarkan tuh 250 juta ke RCTI, Ikatan Cinta tadi. Biar sudah. 250 juta dibagi 50 juta sekarang. Yang nonton orang 50 juta tadi. Juta dibagi juta habis ya, tinggal 250 dibagi 50. Berarti sekali iklan itu dilihat, Anda hanya mengeluarkan uang berapa? 250 dibagi 50. 5 rupiah saja. Ini kalau pinter strategi ya. Anda menampilkan iklan, kelihatannya Anda bayar 250 juta tuh budgetnya, tinggi banget. Tapi sebenarnya cost per kontaknya Anda hanya bayar 5 rupiah. Itu kalau Ikatan Cinta beneran dilihat oleh 50 juta orang. Nah, efektifan mana tadi? Masang iklan di Kompas, 300 rupiah per apa itu namanya, per cetak. Nempel iklan di apa itu namanya di billboard tadi, 3.000 rupiah per kontak, atau di televisi hanya 5 rupiah per kontak. Nah, ini strateginya nanti bagaimana. Instagram akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, seperti itu kurang lebihnya teknik menyusun yang namanya strategi periklanan ya. Jadi Anda harus melihat iklanku nanti dilihat oleh berapa orang, biayanya berapa. Nah, itulah alasannya Mas Mbak ya. Kenapa kalau iklan Anda bagus, iklan Anda keren, iklan Anda akan difoto sama orang, kemudian dibahas sama orang, diviralkan sama orang, biayanya berapa? 0. Targetnya berapa? Ribuan. Akhirnya apa yang terjadi? Efektif itu iklan. CPC-nya semakin kecil. Nah, sampai di sini silakan kalau ada yang mau bertanya. Kebutuhan. Jadi misalkan gini, ini saya balik sekarang Mas ceritanya ya. Saya balik. Saya jualan, misalkan saya jualan suatu produk ya. Misalkan produk saya ini jumlahnya limited edition. Saya jual kaos ya. Kaos di Cafe UNES. Limited edition banget. Saya hanya cetak 10 biji saja. Hanya saya cetak 10 biji saja. Terus kemudian anak DKV di UNES jumlahnya ini 500 orang. Ini estimasi saja Mas ya, ini hanya sampel. Padahal saya hanya punya kaos 10 biji. Kalau saya kasih harga 100.000, kemungkinan besar akan habis. Ya, rebutan. Nah, karena rebutan, akhirnya saya buka bid atau lelang, sistem lelang. Siapa yang berani bayar tertinggi, silahkan. Nanti ada yang berani bayar 200.000 lah, ada yang bayar 250.000 dan seterusnya. Semakin banyak yang kepingin, maka harga kaos saya tadi akan semakin naik. Ini disebut sebagai hukum ekonomi. Semakin banyak permintaan, maka harganya semakin naik. Kalau permintaan itu diiringi dengan produk yang jumlahnya sama sesuai dengan permintaan, maka harga akan stabil. Contoh, misalkan saya butuh telur. Ya, harga telur di Indonesia saat ini stabil dan cenderung menurun ya. Kenapa? Jumlahnya banyak, melimpah. Ayam-ayam pada hobi bertelur semuanya. Nah, karena jumlahnya melimpah, permintaannya tetap, maka harganya turun. Kenapa kok harganya turun lah? Kalau harganya mahal, nanti apa yang terjadi? Telurnya nggak laku, busuk, malah rugi. Ya udahlah, dilepas saja harganya lebih murah nggak apa-apa. Itu hukum permintaan dan penawaran ya.
Nah, ketika berbicara soal bioskop, sama. Hari-hari biasa, orang mau ke bioskop, itu mikir-mikir, kenapa? Siang ya nggak bisa kerja. Malam sudah capek. Oke, sehingga harganya murah. Tapi ketika weekend, weekend ini di-push. Kenapa? Banyak orang yang sedang libur. Libur mungkin cari hiburan. Carinya di mana? Di bioskop. Demand-nya naik seketika. Nah, ketika naik seketika, maka dalam tanda kutip Anda bisa memberikan yang namanya harga yang lebih tinggi. Seperti itu Mas Ilham konsepnya. Oh gitu Pak. Yang apa yang kokan jadwal bioskop itu masuknya apa ya Pak? Kalau periklanannya itu yang benar kokan jadwal suaranya nggak jelas bioskop. Mas. Sebentar diulangi, suaranya nggak jelas. Kokan yang ini loh, yang apa yang disisipkan di apa namanya? Yang jadwal bioskop yang disisipkan di iklan kokan itu loh Pak. Oh, trailernya itu. Enggak, jadwalnya. Yang dulu itu loh yang pernah ada sebelum ada Tix ID itu loh Pak. Ya, terus? Itu masuknya iklan apa ya Pak? Yang jadwal bioskop dulu masuk koran. Oh, dimasukkan koran maksudnya. Oh, jadwal bioskop saya salah tangkap tadi. Yo, maksudnya iklan jadwal bioskop yang ditaruh di koran. Sampai sekarang masih ada tuh. Itu iklan display, Mas. Oh, iklan display, Pak. Ya, iklan display atau iklan kolom, ya sama saja. Itu iklan display atau iklan kolom. Isinya jadwal bioskop hari ini. Itu lebih murah kalau iklan itu. Itu karena apa? Ada kerjasama ya. Jadi antara koran sama jadi gini Mas Ilham ya. Koran itu nggak saklek ya. Saklek itu artinya kalau harganya 20.000 per MMK, udahlah harga itu yang dipatok. Enggak ada gitu juga. Jadi ada juga yang namanya sistem kerjasama. Misalkan gini, bioskop ditaruh di koran. Ya bioskopnya tetap bayar ke koran, tapi nggak mahal, bayarnya nggak semahal orang umum yang masang di koran. Kenapa? Karena dia bioskop itu masangnya rutin di koran-koran itu selalu rutin. Terus kemudian dia di bioskop itu juga sebagai salah satu dalam tanda kutip itu salah satu media yang dicari oleh orang. Jadi media yang dicari oleh orang itu orang juga beli koran, salah satunya juga ingin melihat jadwal bioskop. Kalau zaman dulu seperti itu. Itu sama halnya dengan ini tadi. Kenapa sih kok banyak orang Cina itu masang berita kematian di koran? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ayo. Kenapa kok orang Cina ini ada yang etnis Cina ini siapa? Adakah di kelas ini? Nah, kalau tidak ada yang tahu alasannya kenapa kok sering ditemui di koran apapun tuh ya, itu ada berita kematian etnis Cina. Nah, kalau nggak tahu pasti Anda prasangka nanti ya. Tapi sebenarnya begini, di Cina kalau ada orang yang bilang oh harus Tiongkok dan sebagainya, tetaplah bahasanya juga sama Cina. Orang Cina itu hubungan kekeluargaannya sangat tinggi, Mas Mbak ya. Ini bedanya sama orang Jawa ya. Ini mohon maaf nih ya, saya rasial nih jadinya ya. Tapi ini rasialnya dalam rangka pembelajaran kebudayaan. Jadi orang Cina ini luar biasanya dalam bidang kekeluargaan. Beda sama orang Jawa. Orang Jawa itu kenapa dulu Belanda yang umprit ya. Belanda itu kalau Anda ke Belanda sana itu Belanda itu kecil. Sama Jakarta aja besar Jakarta. Tapi kenapa Belanda yang sekecil itu bisa mengendalikan Indonesia yang segede ini? Karena orang Belanda itu mempelajari awalnya berdagang ya, lama sekali berdagang. Di Indonesia itu penjajahan itu tidak dimulai 350 tahun ya sebenarnya, berdagang dulu. Nah, tapi dari berdagang ini orang Belanda itu melihat orang Jawa ini punya sifat yang unik ya. Sifatnya apa? Mudah mengkhianati saudaranya sendiri. Itu sifat itu dipelajari, benar-benar dipelajari oleh Belanda. Dan benar ternyata orang Indonesia itu mudah berkhianat. Yang penting dirinya sendiri kenyang, ya koruptor dan sebagainya itu sudah dianalisis sama Belanda jauh-jauh sebelum penjajahan sana, bahwa orang itu mudah mengkhianati kalau ingin cari untungnya sendiri atau amannya sendiri. Itu orang Jawa seperti itu. Saya orang Jawa, saya kemungkinan besar juga seperti itu karena ada darah seperti itu. Jadi loyalitasnya itu dipertanyakan. Nah, sementara orang Cina itu kekeluargaannya sangat tinggi. Jadi dia itu mereka itu saling membantu itu di antara etnis itu luar biasa gitu ya.
Beda sama orang Jawa loh. Nanti Anda boleh buktikan lah. Atau kalau ada yang saudaranya atau punya darah etnis Cina, nanti Anda buktikan sendiri ya. Orang Cina itu jauh lebih kekeluargaannya terhadap sesama etnis itu jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan etnis Jawa ke Jawa. Jadi Cina ke Cina itu lebih tinggi daripada Jawa ke Jawa. Nah, lalu ketika salah satu etnis ini meninggal ya dalam tanda kutip ini saudaranya meninggal, maka dia itu memberikan pengumuman. Maksudnya apa? Zaman dahulu itu budayanya seperti ini. Koran awalnya itu, koran di era-era awal-awal koran ada di Indonesia ya, itu tuh untuk itu menyampaikan berita duka. Jadi berita duka itu orang Cina itu melihat saudara saya yang meninggal ini siapa? Saudara jauh saya. Maka mereka akan saling mendoakan. Nah, budaya ini terus terjadi terus sampai karena sudah melekat ya mendarah daging, melekat sampai sekarang. Bahkan ketika salah satu saudaranya meninggal, maka dia harus menyampaikan publikasi itu ke koran supaya ketika dibaca oleh kerabat lain yang mungkin nggak sempat datang ke pemakamannya, yang mungkin nggak sempat mengetahui bahwa ada saudaranya yang meninggal, maka mereka tahu. Nah, sehingga koran ini muncul banyak berita duka. Nah, akhirnya apa? Orang lain, si keluarga, kerabat, dan sebagainya entah apa, itu beli koran yang dilihat itu berita dukanya, bukan berita lainnya. Yang dilihat itu hanya berita dukanya saja. Itu ada yang seperti itu ya, itu budaya itu. Jadi nggak harus membaca beritanya, enggak. Tapi langsung dibuka halaman berita dukanya. Siapa yang sekarang ini saudara saya yang meninggal. Nah, itu ada yang seperti itu, budaya yang seperti itu. Sampai sekarang ada budaya itu. Ada yang dibuka bioskopnya dulu, hari ini apa? Ada yang dibuka lowongan kerjanya dulu, ini apa? Sehingga iklan-iklan yang seperti itu harganya biasanya lebih murah dibandingkan dengan iklan-iklan yang display kayak tadi, gitu ya. Jadi jawabannya seperti itu, Mas. Jadi ketika ada iklan bioskop itu relasi kerjasama. Kenapa? Orang juga tertarik loh membeli koran hanya karena iklan bioskopnya. Orang tertarik loh beli koran hanya karena iklan berita dukanya. Jadi ada alasan, ada berbagai macam alasan kenapa orang beli koran. Bahkan ada orang yang beli koran hanya untuk membantu. Ada orang di lampu merah, oh ada ibu-ibu atau ada anak-anak atau ada orang tua, oh jual jajah koran, dibeli. Bukan untuk dibaca, hanya untuk ditaruh saja. Itu juga ada tuh budaya seperti itu. Nah, akhirnya apa? Iklannya kan nggak dibaca. Akhirnya iklannya kan nggak terbaca. Nah, kalau ini dianalisis berapa orang yang seperti ini kan otomatis itu sebenarnya mengurangi jumlah oplah untuk perhitungan CPM iklan. Kalau dianalisis bisa sampai ke sana. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Ya, oke. Ada lagi yang bertanya? Bagus tuh pertanyaannya. Adakah yang bertanya? Nah, kalau tidak ada yang bertanya ya sudah ya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, baik, tugasnya minggu depan ya. Anda membuat sebuah iklan. Membuat iklan lagi. Produknya bebas ya, produk apa saja bebas tapi real ya, enggak apa itu namanya, enggak fiktif. Nah, iklannya sifatnya apa? Iklannya Anda boleh memilih iklan cetak ya. Anda boleh iklan display, iklan seremonial, iklan advertorial, dan sebagainya. Ya nggak boleh apa banner kecil, nggak boleh ya, jangan. Oh, kalau iklan banner gitu aja kan nggak perlu mikir ya, kecil atau sisipan atau mungkin iklan jualan tadi, iklan jualan katalog produk tadi ya, iklan hypermart kayak gitu enggak, tapi iklannya kayak iklan display gitu ya. Atau buat iklan kematian ya janganlah ya, buat iklan display saja. Ya, iklan display tapi untuk di apa itu namanya ditampilkan di koran. Jadi nanti ada dummy-nya. Nanti briefnya saya jelaskan di WA grup, nanti akan ada contoh dummy-dummy-nya juga. Iklannya boleh iklan koran, boleh iklan majalah ya. Tapi yang jelas bukan iklan billboard, karena kalau billboard beda lagi nanti ceritanya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kalau enggak saya tanya dulu. Ya, oke Mas Adam, Nurado, nyalakan mic. Ya, Pak. Ya, apa itu CPM Mas? Silakan Mas Adam, apa itu CPM? Halo, tes. Ya, apa itu CPM? Cost per mil, Pak. Apa artinya? Harga per 1.000 orang. Oke, harga per 1.000 orang. Semakin besar harganya, kira-kira iklannya semakin efektif atau enggak? Kurang.
Kurang efektif. Jadi Anda milih yang CPM-nya besar atau CPM-nya kecil? Ya kalau sebagai perusahaan kecil. Oke, CPM yang kecil. Baik. Sekarang saya tanya, ini hanya sampling saja ya. Saya tanya Mbak Taris, ada kan Mbak Taris? Online kah? Iya, Pak. Ya, apa itu CPC? Cost per kontak. Ya, maksudnya apa itu? Tentang harga iklan banding jumlah pembaca, kayak gitu, Pak. Oke. Sekarang Mbak Aulia Nurrifani. Iya, Pak. Ya. Apa itu MMK? MMK. Kurang paham, Pak. Yang tadi lah, Anda tadi nggak mendengarkan? Mendengarkan tapi lupa, Pak. Oke, apa itu CPM, Mbak? CPM itu cost per mil. Apa maksudnya? Itu harga yang per 1.000 orang pembaca kalau nggak salah. Oke, kalau CPC-nya harga per berapa? Jumlah pembaca. Maksudnya gimana kok harga? Sepuluh. Oke, ya paham. MMK dibantu Mas Banar, Mukhtar Banar. Iya, Pak. MMK. MMK itu Apa, Mas? milimeter kolom. Ya, berarti apa itu maksudnya? Jumlah per kolomnya, Pak. Ya, biaya yang dikeluarkan per milimeter kali kolom ya. Jadi biaya iklannya. Nanti Anda bisa googling semuanya. Kira-kira biar tahu biayanya berapa. Oke ya. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada apa itu namanya istilah CPM, ada istilah CPC, ada istilah MMK, ada oplah koran dihitung, kemudian ada jenis-jenis iklan ya. Semoga Anda nanti bisa memahami itu semua sebagai bekal ketika suatu saat nanti Anda bekerja di bidang periklanan ya. Setidaknya pernah dengar istilahnya itu Anda ketika ditanya nggak blank. Dan ketika sudah tahu istilahnya, Anda bisa pelajari lagi lebih dalam melalui dunia internet, dunia yang paling dekat dengan Anda saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau tidak ada yang tanya, alhamdulillah. Kalau ada yang tanya, silakan tanya apapun terkait desain. Anda boleh tanya via grup ya. Ketika Anda tanya, nanti insya Allah akan dijawab. Sampai bertemu lagi insya Allah di desain kemasan yang rombel satunya nanti siang jam 1 atau rombel satunya lagi hari Kamis depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti tugasnya briefnya via apa itu namanya? WA ya. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.